Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Tristianingsih dari Departemen Teknologi Kebumian Program Studi Informasi Geografis Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemrograman web, di spasial web, acara keempat. Di acara keempat ini yaitu tentang spatial database, yaitu dengan menggunakan PostgreSQL dan juga PostGIS. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu spatial database. Nah, spatial database itu seperti basis data yang digunakan khusus untuk menyimpan, mengelola, terus mengakses, atau untuk menampung data-data yang terlalu banyak pada suatu informasi tertentu. Nah, biasanya juga data database ini bisa digunakan juga pada data spasial. Nah, seperti contoh lokasi, terus jumlah penduduk, dan yang lain-lain. Nah, selain itu, basis data ini juga dapat digunakan untuk memanipulasi, menyimpan, menganalisis, dan juga yang lain-lain yang berkaitan dengan data di spasial. Setelah itu, karena di sini kita menggunakan dua aplikasi, yaitu aplikasi PostgreSQL dan aplikasi PostGIS, jadi saya juga akan menjelaskan mengenai apa itu PostgreSQL dan juga PostGIS. Yang pertama yaitu PostgreSQL. Nah, Postgres ini tuh suatu aplikasi manajemen data yang biasanya digunakan untuk pembuatan database atau juga bisa digunakan untuk aplikasi web. Nah, biasanya si PostgreSQL ini juga open source atau bisa dibuka untuk umum dan juga memiliki fleksibilitas dan kinerja yang sangat baik. Nah, selain itu, biasanya PostgreSQL ini digunakan untuk mengelola suatu data sistem informasi geografis, contohnya yaitu tentang suatu lokasi. Nah, yang kedua yaitu PostGIS. Nah, kalau PostGIS ini itu digunakan untuk ekstensi geospasial dari manajemennya Postgre ke aplikasi lain. Nah, biasanya kalau kita menggunakan Postgre dan kita mau menghubungkannya ke QGIS, maka kita membutuhkan PostGIS ini. Nah, selain itu, PostGIS ini tuh juga bisa digunakan untuk mengelola, menyimpan, terus mengolah data geografis dan juga yang lain-lain. Nah, PostGIS ini juga open source atau bisa dibuka umum dan juga biasanya digunakan juga untuk informasi geografis. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai script dari uh, database yang sudah saya buat. Yang pertama, jadi di sini saya membuat sebuah database yang berisi tentang nama, terus NIK, ada nama depan, nama belakang atau nama akhirannya, terus ada gendernya, ada uh, asal daerahnya, ada sertifikat, marital status, dan yang lain-lain. Nah, di sini tapi saya tidak menggunakan PostgreSQL langsung atau Big Admin langsung, tetapi dengan bantuan dbeaver. Nah, dbeaver ini sebelumnya kita koneksikan terlebih dahulu dengan uh, dengan si PostgreSQL-nya. Nah, contohnya yaitu bisa dikoneksikan dengan si itu dengan cara bisa di dengan cara seperti ini. Kita koneksikan terlebih dahulu ke bagian ini. Nah, kita bisa klik di bagian New Database Connection, seperti yang tertampil itu tuh di begininya. Nah, ini terus kita bisa pilih PostgreSQL-nya, nanti akan otomatis terkoneksi dengan si PostgreSQL. Nah, setelah itu, saat kita sudah mengoneksikannya ke Postgre, kita tinggal membuat database-nya. Nah, cara membuat database ini kita bisa menggunakan ini, klik database, kita klik kanan, kita pilih create new database, terus nanti kita kasih nama di sini database-nya apa, tapi kan di sini sudah. Oh ya, di sini saya menggunakan database yang baru karena ternyata saat dibuka di rumah itu datanya nggak usah di running, jadi saya membuat baru dari awal seperti itu. Jadi namanya ada Postgre-nya banyak. Nah, terus di sini setelah kita sudah selesai membuat database baru dengan nama Postgre ini, kita tinggal memasukkan tabel CSV. Kenapa menggunakan tabel CSV? Karena format yang didukung untuk import data itu adalah CSV atau dari Excel. Nah, di sini kita tinggal klik di bagian public, terus tabel. Nah, di sini kita tinggal klik import data. Nah, di bagian import data ini, kita akan masukkan yang pertama yaitu data mengenai proses atau semua data dari
data-data yang akan kita masukkan. Nah, di sini kita juga mengatur mengenai kalau NIK itu kan angkanya ada 16, jadi kita menggunakan varchar, tipe data varchar, karena tidak terhingga. Terus juga ada berdate itu kita juga menjadi date agar bisa menghitung umur, gitu. Nanti kalau next saja, terus diproses, seperti itu. Terus masukkan juga yang data yang lain yaitu cities, colors, credit card, gender, job title, marital status, seperti itu. Nah, jika sudah berhasil diimport, maka nanti akan tertampil data-data seperti ini. Nah, pertama yaitu persons. Nah, ini datanya ada banyak sekali seperti ini. Nah, terus setelah itu kita tinggal klik aja tabelnya lagi, terus kita sini. Nah, kita tinggal klik SQL lagi, dan mau SQL script. Nah, di situ kita bisa menuliskan script yang akan kita buat. Nah, seperti di sini. Nah, di sini saya membuat script nih. Ini untuk menghitung jumlah data. Jadi kita menggunakan select count from persons. Nah, karena kita memanggil persons, jadi semua data yang ada di persons itu nanti akan dijumlahkan menggunakan count. Jadi saat kita running, maka nanti akan tertampil seperti ini 5.000. Jadi tertampil bahwa jumlah si data persons ini adalah 5.000 data. Nah, yang kedua yaitu menampilkan data. Nah, di sini kita hanya menggunakan select bintang from karena kita akan menampilkan semua data dari persons. Nah, seperti itu. Jadi semua datanya akan tertampil. Nah, setelah itu kita akan menampilkan beberapa field saja. Itu kita menggunakan tanda koma dan juga diawali dengan P seperti ini untuk memanggil si field dari data yang kita panggil. Ini akan tertampil first name dan last name saja. Tapi ini akan tertampil semua data ya. Gitu. Terus di sini kita juga bisa mengganti nama field dengan tambahan AS. Jadi kita menggunakan first name AS nama depan. Nah, nanti otomatis field first name akan diganti jadi print nama depan. Nah, jadinya nama depan. Terus di sini ada menghitung umur. Menghitung umur itu kita menggunakan select exact. Jadi di sini kita menggunakan years from X. Kenapa kita menggunakan years? Karena kan umur itu dihitung dari tahun dia lahir dikurangi dengan tahun. Jadi nanti saat kita klik, nah seperti ini, umurnya 56, 24. Terus ini juga bisa digunakan untuk menghitung kayak namanya siapa, terus nama belakangnya siapa, tanggal lahirnya berapa, umurnya berapa, seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi kayak tanggal lahirnya sekian, umurnya sekian, bulannya sekian, umurnya sekian, itu kita menggunakan just from X birthday ini as umur, ekstrak lagi bulan, terus ekstrak lagi hari. Di sini kita juga bisa membuat script untuk jumlah orang yang kurang dari jumlah umur orang kurang dari 30 tahun. Nah, di sini kita membuat select count extract years from X itu kita diganti jadi where. Nah, kalau di where itu tuh nanti akan digunakan untuk kayak rentangnya itu, batas rentangnya itu kita menggunakan where. Nah, saat kita running, kan nanti yang ya ini adalah jumlah orang yang umurnya kurang dari 30 tahun. Itu ada 1.274 orang. Nah, di sini itu adalah jumlah orang yang kisaran umur 25 sampai 35 tahun, masih menggunakan BER juga. Nah, itu ada 3.007 orang. Terus di sini kita juga bisa menginputkan kayak kota domisilinya, terus kayak ada jenis kelamin, terus tahun perkawinan. Pokoknya mau menampilkannya itu. Nah, sekarang. Nah, seperti ini. Kita akan terpadu semua itu. Terus ini adalah kita akan menampilkan orang dengan domisili dan kelahiran yang sama. Itu menggunakan join dan juga where. Nih. Nah, seperti ini. Oh, ternyata si Balidin Mariati ini Manado sama terus Batam. Maksudnya si Putri Prayoga ini tuh dia sama antara kota kelahiran dan kota domisili, kota tinggal. Terus siapa yang
nggak punya kartu kredit jadi bisa. Nah, ternyata ada 30 orang yang tidak punya kartu kredit. Terus jumlah laki-laki. Ini kenapa menggunakan satu? Karena kita gendernya itu menggunakan angka. Satu untuk cowok, dua untuk cewek. Nah, di sini ada laki-laki single dengan rumus pakai marital status ID-nya satu. Nah, marital statusnya itu di sini. Nah, ini kan satu itu belum kawin. Jadi kayak single kan belum kawin. Gitu. Terus setelah itu ada jumlah janda umur kurang dari 50 tahun itu juga menggunakan ini biar terus pakai rumusnya itu juga sama. Ini ada 270 orang, terus ada jumlah kepala desa, istrinya sama-sama aja seperti itu. Terus ini, terus ini, terus ini, ya gitu. Terus setelah itu kita membuat set geom itu digunakan untuk import ke QGIS. Nah, di sini untuk import ke QGIS-nya sendiri itu dengan cara membuka QGIS-nya, PostGIS-nya, setelah itu dihubungkan dengan PostGIS-nya seperti ini. Nah, ini kita bisa pakai sini. Lagi bukan itu, bukan. Nah, di sini tuh kita pakai si install extension dulu, pakai extension itu apa? Pakai extensionnya si PostGIS. Salah. Extensionnya si PostGIS. Nah, terus setelah itu nanti dimasukkan dikoneksikan dengan menggunakan PostGIS. Nah, nanti akan tertampil seperti ini. Ini adalah data dari persons yang sudah kita inputkan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.